Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan tentang SPE untuk deteksi multiple myeloma. Sebelum melanjutkan ke bagian presentasi, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu anggota kelompok saya yang terdiri dari Fani Dwi Anggraini, saya sendiri Fani Awara Salsabila Hermansyah, ada juga Hesti Latifah, Husnul Khotimah, dan yang terakhir Iftar Ramadan. Spesimen yang digunakan dalam penelitian mengenai peran serum protein elektroforesis atau SPE untuk mendeteksi multiple myeloma. Spesimen yang digunakan adalah serum darah. Serum adalah komponen cair dari darah yang diperoleh setelah proses koagulasi, di mana sel-sel darah dan faktor pembekuan dipisahkan dari cairan. Pengambilan spesimen dilakukan melalui metode venipunktur, yang merupakan teknik standar dalam pengumpulan darah. Prosedur ini melibatkan pemilihan vena yang tepat, biasanya di lengan, di mana kulit dibersihkan dengan antiseptik sebelum jarum dimasukkan. Setelah pengambilan darah, sampel ditempatkan di dalam tabung yang tidak mengandung antikoagulan, sehingga darah dapat membeku dan memisahkan serum dari sel-sel darah merah dan komponen lainnya. Bagian spesimen yang digunakan adalah serum yang dihasilkan dari proses tersebut. Serum mengandung berbagai protein, termasuk albumin, globulin, dan imunoglobulin, yang penting untuk analisis dalam penyakit multiple myeloma, menggunakan elektroforesis protein serum SPE. Subjek penelitian ini mencakup 150 pasien yang dicurigai secara klinis menderita multiple myeloma berdasarkan gejala seperti nyeri punggung, kelemahan atau kelelahan, osteopenia, lesi osteolitik, patah tulang spontan, dan infeksi berulang. Dari jumlah tersebut, subjek terdiri dari 90 laki-laki dan 60 perempuan dengan mayoritas pasien berusia di atas 50-70 tahun. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang dideteksi. Penyakit yang dideteksi yaitu multiple myeloma dengan gejala seperti nyeri punggung, kelelahan, osteopenia, lesi osteolitik, patah tulang, serta infeksi berulang. Dari penyakit tersebut, memiliki penyebab sekresi imunoglobulin yang abnormal oleh sel plasma yang berlebihan sehingga terjadi kondisi yang dikenal sebagai gamopati monoklonal. Dari kasus tersebut, pentingnya untuk membedakan antara multiple myeloma dan gamopati monoklonal, karena dari kedua kasus tersebut memiliki perbedaan dalam prognosis dan pemeliharaannya. Metode yang digunakan pada topik ini yaitu serum protein elektroforesis atau SPE. Cara pengujiannya yaitu dengan diambil 10 mikroliter sampel serum dari 150 kasus yang diduga multiple myeloma dan dilakukan elektroforesis protein serum pada strip selulosa asetat. Setelah elektroforesis selesai, strip dilepaskan dan diwarnai dengan Poncho S, lalu warna dihilangkan menggunakan reagen yang telah disediakan. Dan fraksi protein yang terpisah dapat divisualisasikan. Pita M dideteksi secara visual dan estimasi protein M dilakukan dengan densitometer. Hasil tes menunjukkan pita M dibandingkan dengan riwayat klinis pasien dan laporan biopsi sumsum tulang untuk memastikan diagnosis multiple myeloma atau MM dan membedakan dari kondisi lain. Lalu selanjutnya adalah bagian interpretasi data. Dalam grafik tersebut didapatkan data hasil penelitian yaitu ada 90 dari 60% laki-laki dan 60 dari 40% perempuan di antara 150 kasus tersebut. 16 diantaranya atau 10,6% diantaranya ditemukan memiliki gamopati monoklonal. Atau pita M positif dapat dilihat pada SPP. Rasio laki-laki terhadap perempuan adalah 7:1. Mayoritas pasien laki-laki berusia 51 tahun sampai 60 tahun. Dan mayoritas kasus perempuan memiliki usia 61 tahun sampai 70 tahun. Di antara kasus-kasus ini, 14 diantaranya atau 87,5% memiliki pita M di wilayah gamma dan 2 kasus atau 12,5% itu memilikinya di wilayah beta globin beta. Di antara kasus-kasus ini, 14 atau 87,5% diantaranya memiliki pita M di wilayah gamma dan 2 kasus diantaranya atau 12,5% memilikinya di wilayah globin beta. Tidak ada pita M di wilayah alfa. Konsentrasi rata-rata protein M di wilayah gamma adalah 5,3 gram per dl atau dengan kisaran 3-7 gram per dl. Dan di wilayah B adalah 2,5 gram per dl dengan kisaran 2-3 gram per dl.
Lonjakan M pada wilayah gamma telah digambarkan pada strip selula asetat dan dalam bentuk grafik pada kasus gemopati molekona pada tabel dan gambar 2 yang sudah diterangkan di slide di sini, dan pada pola SPP normal juga pada tabel 3 yang sudah tertera juga di slide. Bersama dengan para proteinemia, pola SPP lain juga ditemukan dalam penelitian kami, adalah pola peradangan kronis, peradangan akut, anemia defisiensi besi, dan pola normal yang ditujukan pada tabel atau diagram 4 dengan diagram lingkaran. Ini presentasi dari kami, mohon maaf jika masih banyak salah, baik dari perkataan maupun isi dari presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.